Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliq wal khatimi sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril adzim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam kegiatan kajian perkuliahan bimbingan rohani pasien, yang mana tema yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah macam-macam penyakit atau gangguan rohani, ya. Diawali dari pendahuluan terlebih dahulu, ya. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia agar mereka beribadah kepada Allah, ya. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah itu semata-mata agar kita beribadah, ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi kita diciptakan, jin diciptakan itu semata-mata agar supaya kita sebagai manusia dan mereka sebagai jin itu bisa mengabdi ataupun beribadah kepada Allah. Selanjutnya, dan ketika manusia menjalani kehidupannya, mereka akan dihadapkan dengan berbagai peristiwa. Jadi ketika kita hidup, pasti akan dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang merupakan ujian bagi mereka, ya. Itu peristiwa-peristiwa itu yang merupakan ujian bagi manusia itu sendiri. Allah berfirman, ya, sesungguhnya kami, ya, Allah telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Jadi kita diciptakan itu semata-mata untuk mendapatkan ujian, ya, agar supaya tahu sejauh mana ketakwaan dan juga keimanan kita. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat, agar supaya kita tahu bahwa kita diuji. Allah memberikan nikmat, yaitu dengan pendengaran dan juga penglihatan. Dan ujian kehidupan yang menimpa manusia bisa berupa kesenangan maupun kesusahan, diantaranya adalah penyakit. Jadi ujian itu bisa dalam bentuk senang, bisa dalam bentuk susah, dan salah satu bentuk ujian itu adalah penyakit. Yang selanjutnya, ya, kita kaji dulu penyakit atau sakit, ya. Penyakit adalah salah satu ciptaan Allah. Jadi penyakit itu ya ciptaan Allah, datangnya dari Allah, yang menimpa kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi kepada siapa Allah memberikan penyakit, ya terserah Allah, karena Allah yang menghendaki. Kapan dan bagaimana penyakit muncul, dan semuanya bergantung kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah menciptakan penyakit untuk tujuan yang Dia kehendaki, untuk bersabar menghadapi ujian penyakit dan berusaha mencari obatnya. Jadi Allah itu memberikan penyakit kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan harapannya orang yang dikehendaki mendapatkan penyakit itu bisa berikhtiar, bisa bersabar, ya, bersabar dan juga berikhtiar untuk mencari obatnya. Tidak boleh kemudian kita hanya berpangku tangan ataupun hanya pasrah saja. Kita harus sabar dan juga berikhtiar. Sedangkan sakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu berarti, ya, berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh. Jadi kalau kita merasa tubuh kita tidak nyaman atau bagian tubuh kita tidak nyaman, itu namanya kita sedang sakit menurut WHO. Karena menurut KBBI, ya, karena menderita sesuatu, ya, demam, sakit perut, sakit kepala, pusing dan sebagainya. Jadi kalau kita merasakan demikian, itu menurut KBBI disebut sebagai sakit. Sedangkan sehat menurut WHO tahun 1984 meliputi sehat secara fisik, psikologis, sosial dan juga spiritual. Jadi orang yang sehat itu mencakup
mencakup beberapa dimensi, yaitu dimensi sosial, dimensi fisik, dimensi psikologi, sosial, dan juga spiritual. 4 dimensi ya. Jadi kalau salah satu dimensi seseorang itu mengalami yang namanya gangguan ya, itu dinamakan sakit ya. Jadi ketika bio, psiko, sosio, dan juga spiritualnya manusia itu mengalami gangguan ataupun mengalami ketidaknyamanan, itu disebut sebagai sakit. Kalau tidak mengalami disebut sebagai sehat ya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan menjaga kesehatan. Bagi manusia, tenaga dibutuhkan untuk beraktivitas atau bekerja guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jadi kita sebagai manusia, agar supaya kita tetap sehat, itu harus beraktivitas ya. Gunakan tubuh ini untuk aktivitas ya. Jadi semakin kita malas-malasan, itu justru tubuh kita akan semakin merasa sakit ataupun tidak sehat ya. Bagi manusia, makan juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Jadi selain aktivitas, selain bergerak ya, makan juga dibutuhkan, karena makan ini sebagai sumber energi untuk bergerak, untuk beraktivitas ya. Sedangkan kebutuhan rohani adalah dengan terpenuhnya hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Jadi tidak hanya kita memenuhi kebutuhan jasmani saja dengan bergerak dan juga makan, tapi kita juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri ataupun menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dilakukan dengan cara apa ya? Yaitu yang pertama doa, zikir, sholat, dan lain sebagainya. Harus seimbang antara dimensi jasmani dan juga dimensi rohani agar kita mendapatkan kesehatan ya. Jadi nggak boleh salah satu ya, karena keduanya ini saling mempengaruhi antara jasmani dan juga rohani. Yang selanjutnya adalah masalah kesehatan rohani. Kesehatan rohani menjadi masalah yang makin lama makin penting. Jadi sekarang ini yang namanya kesehatan rohani itu menjadi permasalahan yang sangat penting, karena penderita penyakit rohani sangat besar jumlahnya. Jadi semakin tahun ya, penderita penyakit rohani itu semakin besar. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus kita perhatikan ya. Keadaan tersebut juga berlaku di Indonesia. Jadi tidak hanya di sana-sana saja ataupun di luar negeri saja, tapi itu juga berlaku di Indonesia. Buktinya sekarang ini orang dengan gangguan mental ataupun orang dengan penyakit rohani itu semakin lama semakin meningkat. Menurut penelitian, hanya 14% manusia yang bebas dari gejala penyakit rohani. Jadi sangat sedikit sekali, hanya 14% ya. Jadi sisanya itu ya berpenyakit rohani semua ya. Mungkin termasuk saya, jenengan ya, mungkin saja juga memiliki gejala penyakit rohani. Sebagian besar manusia dapat dipastikan sedikit atau banyak menderita kelainan rohani. Jadi kita semua ya ini sudah dipastikan sedikit ataupun banyak itu menderita yang namanya kelainan rohani ya. Kita tinggal lihat kita kira-kira tipe mengalami gangguan rohani yang seperti apa ya. Itu di sini ada beberapa ya gangguan-gangguan rohani, misalnya psikosis, neurosis, psikoneurosis, kelainan watak, psikosomatis, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti kita harus evaluasi, berkaca kita ini termasuk kategori yang mana ya gangguannya. Penyelidikan lain juga menunjukkan bahwa penyakit rohani dipengaruhi oleh sosial ekonomi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan rohani. Selain dari aspek kesehatan tadi, kesehatan jasmani, ternyata juga dipengaruhi oleh sosial ekonomi. Misalnya sedang ada ribut-ribut dengan saudara, dengan tetangga ya, nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan rohaninya ya. Misalnya faktor ekonomi, kena PHK, tidak punya uang, utangnya banyak, itu juga akan mempengaruhi kesehatan rohaninya ya. Yang selanjutnya ya, efek dari kesehatan rohani itu muncul yang namanya stres ya.
Menurut Dadang Hawari ya, stres itu adalah respon tubuh yang bersifat non-spesifik terhadap setiap tuntutan beban atasnya, baik tuntutan diri sendiri maupun tuntutan dari lingkungan sekitar atau orang lain. Jadi yang namanya stres itu adalah respon kita terhadap tuntutan-tuntutan yang datang dari diri sendiri maupun dari orang lain ya. Jadi kalau kita tidak kuat dan dalam beradaptasi dengan tuntutan itu, kita tidak kuat dalam melakukan coping ya dengan tuntutan itu, maka kita akan mengalami yang namanya stres ya, terlalu banyak tugas ya, terus kemudian mengerjakan UTS, mengerjakan UAS ya, tuntutan untuk menjadi pacar yang baik ya, tuntutan untuk menjadi pegawai yang perfeksionis ya, ini juga akan membuat kita menjadi stres. Misalnya bagaimana respon tubuh seseorang manakala yang bersangkutan mengalami beban pekerjaan yang berlebihan. Jadi kalau kita mengalami pekerjaan yang berlebihan ya, biasanya orang akan mengalami yang namanya stres. Ia akan mengatasinya bila tidak ada gangguan pada fungsi organ tubuh, tetapi bila sebaliknya maka stres akan terjadi. Jika kemudian dia dalam artian apa ya, dia seger, sehat, tidak apa-apa, tidak masalah, dia tidak mengalami stres. Tapi kalau kemudian dia mengalami gangguan organ tubuhnya ataupun organ baik jasmani maupun rohaninya, maka dia akan mengalami yang namanya stres ya. Pada gejala stres dibutuhkan penderita didominasi oleh keluhan-keluhan somatis ya. Jadi kebanyakan stres ya itu didominasi ataupun dimunculkan dengan keluhan-keluhan fisik. Misalnya kepala pusing ya, terus kemudian pegel-pegel ya, sakit perut ya, otot menjadi kaku, yaitu namanya respon fisik terhadap stres yang kita alami. Tetapi dapat pula disertai keluhan fisik. Jadi tidak hanya sekedar fisiknya yang kemudian merasakan beban berat ya, tapi psikisnya juga merasa lelah ya. Jadi stres ini ya memang harus perlu ditangani ya, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih berat lagi ya. Terus yang selanjutnya adalah macam-macam penyakit ya. Menurut Al-Qur'an, penyakit digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, penyakit jasmani ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Fat ayat 17 yang artinya tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit apabila ikut berperang ya. Jadi istilahnya, orang sakit, orang buta ataupun orang yang pincang itu tidak dosa baginya ketika dia tidak ikut berperang ya, enggak apa-apa ya. Itu namanya penyakit jasmani ya. Terus yang selanjutnya kedua adalah penyakit hati, yaitu sebuah istilah atau ungkapan yang digunakan untuk hal-hal yang hina, jelek atau keji seperti kebodohan, rasa takut, kekikiran, kemunafikan. Itu adalah macam-macam penyakit hati ya. Kalau kita merasa ada hal-hal demikian ya segeralah dihilangkan ya, segera disembuhkan. Itu namanya penyakit, harus segera dihilangkan, harus segera diobati ataupun disembuhkan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, dalam hati mereka ada penyakit. Jadi di dalam diri kita itu ya sangat berpotensi muncul yang namanya penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi kalau kita kemudian berdusta, tidak mengikuti ajaran Allah, maka penyakit itu akan ditambah dan akan terus ditambah ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar kita terbebas dari penyakit-penyakit hati. Sedangkan penyakit menurut WHO ya, bila sebelumnya pada tahun 1940
WHO memberikan batasan sehat hanya dari 3 aspek saja. Jadi pada tahun 1947 WHO itu memberikan batasan sehat itu pada 3 aspek. Yang pertama dari segi fisik, psikologis, dan juga sosial. Kemudian pada tahun 1984 batasan tersebut sudah ditambah dengan aspek spiritual, sehingga pengertian sehat seutuhnya adalah sehat yang meliputi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi orang kalau kemudian sehat fisik, psikologis, sosial, tapi spiritualnya tidak sehat, maka dia dikatakan sakit, ya. Begitu juga orang yang psikologisnya bagus, sosialnya bagus, psikologisnya bagus, fisiknya tidak bagus ataupun tidak sehat, maka dia dikatakan sakit, ya. Jadi keempat dimensi ini ya saling berhubungan, holistik, ya, menyeluruh, ya. Jadi kalau salah satunya itu tidak baik keadaannya, maka orang tersebut disebut sebagai orang yang tidak sehat atau sakit. Namun kalau kita perhatikan lebih lanjut antara cara pembagian penyakit menurut Al-Quran dan tidak ada perbedaan Al-Quran dan WHO, ya, maaf salah ketik, ya, tidak ada perbedaan karena penyakit psikologis, sosial, dan spiritual menurut muaranya adalah satu, yaitu pada hati. Jadi baik WHO maupun Al-Quran itu sama, bahwa muara penyakit itu adalah satu, yaitu hati, ya. Itu karena di sana ada aspek psikospiritual, ya, mendominasi, itu bersumber dari hati, ya. Maka kita sekali lagi harus menjaga hati kita agar kita senantiasa selalu sehat ataupun tidak memiliki penyakit. Terus yang selanjutnya manifestasi penyakit rohani, ya. Ini ada beberapa bentuk, ya, penyakit rohani. Yang pertama adalah skizofrenia, penyakit rohani di mana penderitanya terbelah jiwanya. Pada penderita ini terjadi gangguan pikiran, perasaan, dan lain sebagainya, ya. Jadi dia itu terbelah jiwanya, bingung, kocar kacir, dan lain sebagainya, itu skizofren, ya. Itu disebabkan keturunan, gangguan organik, dan sebagainya, ya. Jadi bisa dari keturunan ataupun gen, dan juga bisa dari gangguan organik, misalnya apa ya istilahnya, terdapat kelainan-kelainan pada tubuh kita, ya. Yang selanjutnya adalah manis depression psikus, ya. Adalah suatu bentuk penyakit rohani yang berganti-ganti. Pada suatu saat penderita aktif selalu bergembira. Jadi dia terkadang gembira, tertawa-tawa, ya, merasa dirinya besar dan sebagainya. Tetapi saat lain menjadi depresi, tidak aktif, sedih, merasa bersalah, miskin, berdosa, dan juga takut. Jadi dia itu berubah-ubah, kadang seneng banget, kadang sedih banget, ya. Kadang-kadang penderita ingin bunuh diri, dan kadang-kadang benar-benar bunuh diri, ya. Ini yang kedua, ya. Yang selanjutnya adalah psikopatia, adalah penderita mempunyai kepribadian menyimpang, selalu bertentangan dengan dunia luar dan dirinya sendiri. Dalam bahasa Jawa disebut gendeng. Jadi dia itu selalu melakukan tindakan-tindakan yang kemudian bertentangan dengan dunia luar, misalnya sadisme, ya. Terus kemudian misalnya mencuri, ya, apa itu namanya, ya Allah lupa saya, ya, klepto, ya, ataupun orang yang senang mencuri atau hobi mencuri, ya. Selanjutnya ada lagi penyakit rohani yang gejalanya adalah pura-pura, namanya histeria. Dia itu kadang pura-pura buta, pura-pura pincang, ya. Ternyata setelah dikaji dia tidak benar-benar buta ataupun benar-benar pincang, ya. Gangguan pembentukan kecerdasan disebut oligophrenia, ya. Jadi ini berhubungan dengan kecerdasan. Terus yang selanjutnya penyakit jiwa yang disebabkan keracunan alkohol, ya. Jadi ini bagi orang-orang yang minum minuman keras, ya, kita jangan sampai minum minuman keras karena akan menimbulkan penyakit jiwa, ya. Berbahaya itu, ya. Penyakit yang disebabkan oleh sifilis, ya. Ini sifilis itu semacam penyakit kelamin, ya. Dia nanti menjadi rendah diri, ya, tidak pede, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah
dapat menyebabkan penyakit jasmani. Artinya, berdasarkan pengalaman di lapangan kedokteran membuktikan bahwa seringkali keluhan disebabkan oleh jiwanya. Jadi sekali lagi jiwa ya, jiwa kita, psikis kita itu berpengaruh terhadap keadaan jasmani kita atau disebut sebagai psikosomatis. Jadi kalau kita jiwanya ini tertekan, stres ya, itu juga akan mempengaruhi terhadap jasmani kita ya. Itu. Yang selanjutnya adalah tujuan diciptakannya penyakit. Yang pertama adalah merupakan ujian ya. Jadi yang pertama penyakit itu merupakan ujian ya. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kalau di sekolah kita mau naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau di perguruan tinggi kita mau naik ke semester 1, 2, 3, itu kan kita harus diuji. Ada UTS, ada UAS ya, ada ujian nasional ya. Itu begitu juga dengan manusia, ketika dia ingin naik kelas, ingin menjadi pribadi yang lebih mutakin, bertakwa, beriman, dia harus diuji terlebih dahulu ya. Yang selanjutnya adalah sakit sebagai peringatan. Jadi diberi penyakit agar dia sadar bahwa, agar dia ingat tentang sang pencipta ya, diperingatkan oleh Allah. Itu semua karena apa? Ya karena Allah sayang. Kalau Allah nggak sayang ya nggak mungkin kemudian diberi peringatkan, dimbarke wae, kan seperti itu ya. Terus selanjutnya sakit sebagai azab ya, ini sebagai hukuman bagi kita ya, karena kita mungkin terlalu lupa terhadap Allah sehingga kemudian diberikan azab dalam bentuk sakit. Yang selanjutnya adalah dimensi orang sakit, menyangkut kemungkinan lamanya penyakit. Jadi orang-orang yang sakit ya itu tetap berpikir ya, perilaku mereka berpikir tentang sakitku iku suwe ta ora ta yo dan lain sebagainya ya. Terus yang selanjutnya kemungkinan kesembuhan, aku iki iso waras ta ora, kan seperti itu ya. Selanjutnya adalah kemungkinan gangguan, cacat serta penurunan kapasitas tubuh. Jadi aduh ini nanti mata saya gimana, kaki saya gimana. Jadi orang akan berpikiran seperti itu kalau dia sakit ya. Itu yang terakhir adalah kemungkinan akibatnya pada penurunan kapasitas harga diri. Jadi kalau kemudian mereka sakit, biasanya mereka akan minder dan lain sebagainya ya. Maka orang sakit itu harus kita tolong, harus kita dampingi, harus kita bimbing ya, agar supaya dia selalu pede ya, sehingga tidak muncul kemungkinan yang negatif atau pikiran-pikiran yang negatif ya. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe sakit ya. Keadaan sakit yang bersifat akut berjangka pendek. Jadi sakitnya akut tapi berjangka pendek ya. Yang selanjutnya keadaan sakit yang berjangka panjang namun tidak mendatangkan cacat bagi penderitanya ya. Panjang tapi tidak cacat. Keadaan sakit yang berjangka panjang dan mengakibatkan cacat bagi penderitanya. Selanjutnya adalah keadaan sakit mental. Kenapa kita kemudian harus tahu? Karena tipe-tipe sakit ini akan berkorelasi ya, akan berhubungan dengan keadaan psikis orang yang sakit ataupun keadaan rohani seorang pasien ya. Kalau orang yang jangka panjang terus mendatangkan cacat, itu tentunya lebih berat lagi ya keadaan rohaninya ya. Jadi macam-macam ya. Kesimpulannya ya, banyak sekali ya macam-macam penyakit ataupun gangguan rohani ya, seperti yang kita sebutkan tadi, baik itu secara Al-Quran berdasarkan WHO ya. Jadi banyak sekali. Banyak pula penyebab gangguan kejiwaan yang dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Jadi gangguan kejiwaan itu bisa dalam diri kita sendiri ya, karena mungkin kita rohaninya tidak sehat ya, tidak mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya, ataupun juga dari eksternal ya, dari keadaan lingkungan baik itu sosial maupun ekonomi. Misalnya lagi ribut dengan tetangga, dengan pasangan ataupun dengan keluarga ya. Misalnya ekonomi ya, tidak punya uang, utangnya banyak lah, itu faktor eksternal.
Sehingga proses penyembuhan atau pengobatan juga dari sisi internal dengan memotivasi diri sendiri. Pengobatannya juga sama, ada dari internal dan juga eksternal. Dari internal ya caranya apa? Seorang pasien ataupun orang yang sakit ini harus memotivasi dirinya sendiri agar supaya dia bangkit, agar supaya dia sembuh dari penyakitnya. Harus ada keinginan untuk sembuh bagi orang yang sedang sakit, ya, memotivasi diri sendiri. Dan juga dengan eksternal atau dimotivasi oleh orang-orang yang peduli dengan kesembuhan pasien. Orang-orang yang eksternal di luar dirinya harus peduli, harus membantu, harus membimbing agar supaya dia bisa segera sembuh, ya, dari penyakitnya, agar supaya penyakitnya tidak lebih parah lagi, agar supaya penyakitnya tidak lebih gawat lagi, agar supaya rohaninya tidak lebih stres lagi, ya. Nah, orang yang kemudian bisa melakukan bantuan secara eksternal itu salah satunya adalah pembimbing rohani. Luar biasa kalian semua para calon sarjana BKI ini, para calon pembimbing rohani, ya, ini sangat luar biasa jasanya. Kalian sangat dibutuhkan bagi mereka-mereka yang mengalami stres, bagi mereka-mereka yang mengalami yang namanya sakit atau menderita penyakit, ya. Harapannya kalian bisa peka terhadap itu dan kalian nantinya bisa menolong sesama, ya. Itu jadi luar biasa kalian semua. Semoga apa yang kita lakukan, ya, nanti mendapat bimbingan oleh Allah dan diridhai oleh Allah dan senantiasa bisa bermanfaat bagi manusia yang lain, ya. Itu mungkin itu sekian dari saya yang bisa kita kaji pada perkuliahan kali ini, pada kajian kali ini. Semoga bermanfaat, semoga makin semangat untuk menjadi seorang pembimbing rohani, menjadi seorang sarjana bimbingan konseling Islam. Semoga berkah apa yang kita lakukan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.